Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pagi ini. Dengan hati yang bersuka cita, kami akan mendengarkan firman-Mu yang menyapa kami untuk mengawali hari ini. Biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dan penuntunan Tuhan yang mengajari kami untuk mau mendengar serta melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal 2 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang unik dalam renungan kita pagi ini. Allah berkata kepada umatnya melalui Nabi Zakaria. Katakan, aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi bagi di sekeliling umatnya. Kata tembok adalah hal yang mudah untuk kita pahami. Tembok adalah pembatas, pelindung, penopang, dan bisa melindungi kita dari ancaman musuh yang datang dari luar. Semakin kokoh, semakin kuat tembok yang kita miliki, maka semakin amanlah, semakin nyamanlah kita berada di dalamnya. Inilah yang dikatakan Allah bagi umatnya Israel. Allah berkata, aku akan menjadi tembok berapi. Tentu kita tidak pernah melihat tembok berapi. Ada tembok yang dari beton, dari barang yang kuat, yang kokoh. Tapi kali ini Allah mengatakan bahwa Dia akan menjadi tembok berapi. Tembok berapi adalah simbol yang menyatakan, menunjukkan kepada umatnya bahwa Allah sendiri akan menjaga, melindungi, menyertai umatnya. Dan Dia akan menjadi tembok yang kuat, yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, oleh musuh sehebat apapun, tidak akan bisa mengalahkan tembok berapi itu. Gambaran tembok berapi ingin mengatakan kepada umat Allah bahwa penjagaan Allah, perlindungan Allah adalah jauh lebih kuat, jauh lebih aman, jauh lebih hebat dari penjagaan-penjagaan yang ada di dunia ini. Ini ungkapan supaya umat Allah jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir di dalam perjalanan hidupnya. Karena Allah yang maha kuasa itu, Allah mereka itu, Allah umat Israel itu adalah Allah yang adalah tembok yang kokoh. Kalau dikatakan di bahasa Batak, gabe parik api lina, pelindung yang tidak dapat dikatakan oleh kekuatan manapun.
Inilah hebatnya penjagaan Allah bagi umatnya. Dan ini juga yang mau dikatakan renungan kita pada pagi ini. Bahwa Allah itu akan menjaga kita jauh lebih aman, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat daripada penjagaan atau tembok-tembok yang kita buat di rumah kita, di tempat di mana kita berada. Renungan kita pagi ini ingin mengingatkan kita bahwa berikanlah dirimu di dalam penjagaan Allah. Berikanlah dirimu di dalam perlindungan Allah. Maka tidak akan ada satu kekuatan manapun yang dapat menghancurkanmu. Ketika Tuhan Allah yang menjadi tembok perlindungan bagimu. Jangan biarkan kekuatan duniawi atau orang Batak sering sebut hamuraonnya, asangaponnya, atau hagabionnya sebagai jaminan keamanan bagi diri kita. Tidak. Jangan jadikan hal itu. Karena itu hanya berlaku sebagai keamanan di dunia saja. Tapi keamanan, penyertaan dan penjagaan Allah jauh melebihi apa yang ada di dunia ini. Untuk itu jangan pernah ragukan kekuatan Allah. Jangan pernah ragukan penjagaan Allah, penyertaan Allah. Karena Dia Tuhan yang luar biasa hebatnya. Dia Tuhan yang mampu menjagamu, melindungimu, menyertaimu, menguatkanmu. Sekalipun banyak tantangan, ancaman, pergumulan yang datang dari luar masuk ke dalam hidupmu. Tapi ketika Allah yang menjadi tembok penjaga hati kita, maka tidak akan ada satupun yang mampu menghancurkan kita di dalam penyertaan Allah. Inilah luar biasanya, hebatnya penjagaan Allah itu. Dan ini juga yang mau kita renungkan pada hari ini. Marilah saudaraku, jadikanlah Tuhan tembok perlindung bagimu. Jangan berlindung pada kekuatan apapun dan manapun. Jangan berlindung pada kekuatan manusia. Tapi berlindunglah pada kekuatan Allah yang luar biasa. Yang akan menjagai. Yang akan melindungi. Memberikan kenyamanan, keamanan yang luar biasa bagi kita semua. Amin. Terima kasih Bapa yang di surga untuk firman Tuhan yang kami dengarkan, renungkan pada pagi ini. Biarlah Tuhan firman ini mengingatkan kami untuk selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Menjadikan Tuhan tempat perlindungan, tempat gunung kokoh, gunung batu yang kokoh bagi kami. Dan ajari kami Tuhan untuk selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tidak hanya mengandalkan kekuatan duniawi. Tapi mengandalkan kekuatan Tuhan yang menjaga dan menyertai kami. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah kami pada hari ini. Berikanlah kami kekuatan. Sertai kami dalam pekerjaan kami. Dan berkatilah pekerjaan kami. Berkati juga saudara kami yang sakit. Sembuhkanlah mereka Tuhan dari sakitnya. Saudara kami yang berduka, hiburkanlah mereka. Dan kami juga mau berdoa buat saudara kami yang berulang tahun. Tambahkanlah umur yang panjang bagi mereka. Kebahagiaan dan berkat yang berlimpah. Kiranya kasih anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami ini. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak datang meminta kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.